Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, langkah yang kelima untuk memutakinkan diri kita setelah kita mengimani yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan pada kita, mengimani Al-Quran, maka langkah yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap adanya hari akhir kita meyakini. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran Allah SWT banyak menginformasikan tentang kepastian datangnya hari akhir. Bahkan ada di Al-Quran surah-surah yang ada di juz 30. Ada surah Al-Infitor, ada Al-Quran surah At-Takwir, ada Al-Quran surah Al-Insyiqaq. 3 surah ini menggambarkan tentang awal kehancuran alam semesta. Misalnya di Al-Quran surah At-Takwir Allah menyampaikan idza syamsu kuwiraj, apabila matahari dipadamkan. Kemudian di Al-Quran surah Al-Infitor idza sama'un fataraj. Di Al-Quran surah Al-Insyiqaq idza sama'un syaqqas. Ini semua gambaran tentang kehancuran alam semesta. Karena Allah SWT memang telah membuat aturan bahwa semua yang Allah ciptakan akan mengalami kebinasaan. Di Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27 Allah mengingatkan kita, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan mengalami kebinasaan. Hanya Allah yang akan tetap kekal. Allah yang maha mulia. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, sebelum alam semesta ini sampai pada batas yang telah Allah tetapkan, yang dalam Al-Quran disebut dengan Yaumus Sa'ah. Sehingga di Al-Quran surah An-Nasi'at ada pertanyaan, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul, ayyana mursaha, kapan yaumus sa'ah itu terjadinya? Kita mengenal dengan istilah hari kiamat. Tetapi akhirat itu sudah diawali dengan tempat yang disebut dengan barzakh.
pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Siapa mereka yang tinggal di sana? Adalah orang-orang yang telah Allah cukupkan usianya. Orang tua kita, saudara kita yang Ramadan tahun yang lalu masih bersama kita, sekarang sudah tidak ada, mereka sekarang berada di barzakh. Ketika Rasulullah SAW telah mengimami para sahabatnya pada pelaksanaan sholat gerhana, ini bisa Bapak Ibu baca di kitab Sahih Al-Bukhari pada Kitabul Wudu. Rasulullah SAW kemudian bercerita, ditampakkan kepada Rasulullah surga dan neraka, ditampakkan kepada Rasulullah tentang gambaran di barzakh. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ketika seseorang sudah dimasukkan oleh Allah SWT ke barzakh. Barzakh itu berbeda dengan kuburan, Bapak Ibu ya. Kalau kuburan itu kan tempat menyimpan jenazah. Kalau barzakh ini termasuk alam gaib. Yang dimasukkan ke dalam barzakh adalah ruh dan jiwa orang-orang yang sudah Allah wafatkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, akan didatangkan dua utusan Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad namanya Nakir dan Mungkar. Kita biasanya menyebutnya Mungkar dan Nakir. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa dua utusan Allah ini akan mengajukan pertanyaan kepada orang yang baru datang di barzakh. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur, ujian di alam barzakh. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, pertanyaannya adalah ma ilmuka bihadzal rajuli? Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Jadi malaikatnya datang membawa gambarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan informasi, siapa yang bisa menjawab? Fa'ammal mu'minu awil muqinu. Maka adapun orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang yakin, dialah orang yang akan bisa menjawab. Apa jawabannya? Jawabannya, dia adalah Nabi Muhammad, utusan Allah, datang kepada kami dengan penjelasan. Ja'ana bil bayyinati, datang kepada kami dengan mukjizat. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Kemudian ketika Al-Quran datang kepada kami, kami menerimanya. Fastajabna lahu. Kemudian kami mengimaninya. Dan ujungnya kami mengikutinya. Maka, Bapak dan Ibu, supaya kita bisa menjawab pertanyaan di barzakh, jawaban yang tidak bisa dihafalkan. Sebab jawaban ini muncul berdasarkan keimanan yang kita bawa menghadap Allah. Sehingga supaya bisa menjawab pertanyaan di barzakh, maka mintalah kepada Allah agar kita senantiasa hidup dalam keadaan beriman. Kita bermohon kepada Allah. Misalnya kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman dan wafatkanlah kami dalam keadaan beragama Islam. Ini yang kita minta kepada Allah. Iman inilah yang nanti kita bawa menghadap Allah dan di barzakh akan menjadi sebab kita mampu menjawab pertanyaan itu. Kalau pertanyaan itu bisa kita jawab, malaikatnya akan mengatakan sodakta, engkau benar. Nam ya solihan, tidurlah wahai orang solih. Tidurnya orang yang bisa menjawab pertanyaan di barzakh, inilah yang disebut dengan nikmat kubur. Ditunjukkan kembalinya ke dalam surga, kemudian dia tidur. Sampai kapan? Sampai Allah SWT memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, fa'ammal kafiru awil murtabu, adapun orang-orang kafir atau orang-orang yang hatinya penuh keraguan-raguan. Orang yang hatinya penuh keraguan-raguan siapa? Orang-orang munafik. Ketika ditanya, ma ilmuka bihadzal rajuli, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Dia akan menjawab, la adri, aku tidak kenal. Jadi orang-orang yang tidak beriman tidak akan mengenali Rasulullah.
Orang yang lisannya mengaku beriman tapi hatinya tidak beriman, dia pun tidak akan mengenali Rasulullah. Maka malaikat akan mengatakan, halakta, celakalah kamu. Kemudian ditunjukkan kembalinya ke dalam neraka. Inilah yang disebut sebagai siksa kubur. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita sholat, kemudian sampai kepada tahiyat akhir, jangan lupa minta 5 perlindungan kepada Allah SWT. Kita meminta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa jahanam. Siksa jahanam itu mengerikan. Orang yang masuk ke dalamnya tidak merasakan kehidupan, juga tidak bisa mati. Kita pun meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, dari siksa kubur, dan dari fitnah datangnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian Allah SWT juga berpesan kepada kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah hidup di dalam keadaan beriman, maka pertahankan. Sehingga kata Allah di Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, Allah mengatakan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan keimanan, jaga keislaman, sehingga ketika saatnya Allah mengambil kita, Islam itu masih ada di dalam diri kita. Imannya kita pertahankan, Islamnya kita jaga, amal solehnya kita laksanakan, insya Allah kita akan selamat di barzah. Kalau di barzah selamat, insya Allah di mahsyar akan jauh lebih mudah. Tapi kalau sebaliknya, di barzah tidak selamat, di mahsyar akan jauh lebih susah. Kalau sudah seperti itu, siapa yang akan datang menolong kita, Bapak dan Ibu? Maka mumpung kesempatannya masih ada, yuk kualitas iman ini kita tingkatkan, Islam ini kita jaga, amal soleh senantiasa kita bersemangat untuk melaksanakannya. Demikian, walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.